Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Murzan dari NIM 2007324. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengisian oli dan refrigeran pada AC mobil. Di sini ada sub-subnya, yaitu yang pertama yaitu tujuan, teori singkat, keselamatan kerja, alat dan bahan, langkah kerja, dan kesimpulan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tujuan pengisian oli dan refrigeran. Pengisian oli kompresor AC berfungsi untuk melumasi kompresor AC mobil agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada pergerakan piston di dalam kompresor. Jadi dapat disimpulkan bahwa oli kompresor AC berfungsi untuk melumasi kompresor AC mobil agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Untuk itu, apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyi aneh yang bising, hal tersebut merupakan salah satu tanda oli kompresor AC mobil telah habis akibat mengalami kebocoran atau batas pakai yang sudah berakhir. Kemudian yang C yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang pertama yaitu gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Yang kedua yaitu bekerjalah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu 1 unit AC atau air conditioner pada mobil. Kedua toolset. Ketiga oli kompresor. Keempat tachyometer. Kelima yaitu manifold gauge. 1 tabung refrigeran air 134A atau R12. Kemudian gelas ukur dan majun atau kain. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu pengisian oli. Setelah langkah pemvakuman pada sistem AC dilakukan, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengisian oli kompresor. Kemudian pastikan manifold gauge terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Pasangkan selang berwarna merah atau high ke service valve discharge atau simbol D pada, dan selang berwarna biru low ke service valve section S atau kompresor. Kemudian yaitu masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran, yaitu untuk penggantian komponen kondensor jumlah olinya yaitu 40 cc, kemudian evaporator kemudian jumlah olinya 40 cc, dan receiver atau dryer 10 cc. Untuk catatan, lebihkan 10 cc untuk setiap penambahan oli. Kemudian selang yang berwarna kuning dipasang pada servis can tap pada tabung refrigeran, dan bukalah servis can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan membuang kadar udara uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Kemudian pengisian refrigeran. Setelah pengisian oli selesai, maka kita lanjutkan dengan pekerjaan pengisian refrigeran. Hal yang perlu kita perhatikan adalah cairan refrigeran, jenis apa yang digunakan pada sistem AC mobil tersebut. Cara membedakannya adalah dengan melihat servis valve pada sistem AC tersebut. Jika servis valve berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R12. Dan jika servis valve berbentuk klem, maka jenis refrigeran yang digunakan R134A. Kemudian pastikan manifold gauge terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci.
Pasangkan selang berwarna merah atau high ke service valve discharge atau D pada dan selang berwarna biru low ke service valve suction atau berlambang S kompresor. Pasangkan selang berwarna mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, pada Allah Subhanahu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.